Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di masjid nggak pulang dulu, sampai kapan? Sampai suruk nanti itu dulu terbit kedua setelah fajar sidik, kemudian dia sempurnakan sholat 2 rakaat, maka ka'ajun hajan wa umroh, tamatan orang tersebut mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna, kata Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, seluruh para jamaah kuliah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan senantiasa dihujani tentunya dengan cucuran daripada rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, begitu melimpah nikmat Allah, begitu banyak nikmat Allah yang terus dicucurkan kepada kita semua. Baik itu nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, teristimewa nikmatul iman wal Islam. Inilah nikmat yang kita berharap mudah-mudahan dengan modal iman wal Islam ini, umur kita di alam dunia ini akan jadi umur yang bermanfaat, umur yang akan membawa kita, menggiring kita nanti berpulang ke akhirat menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di akhirat orang yang mendapatkan ridho Allah telah disiapkan oleh Allah tempat yang paling kemuliaannya sangat tinggi dan tinggi sekali, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin amin.
Salawat ring salam tak lupa sama-sama kita sanjungkan ke hariban alam junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang istiqomah dalam menjalankan syariat sunnah-sunnah Nabi, sehingga satu harapan kelak kita di yaumil akhir, yakni meraih syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, para jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada kajian kita, pembahasan kitab Nasrul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amin. Wal maqalatur rabi'ah, masih menerangkan maqalah yang keempat. Qala Utsman radhiyallahu anhu, telah berkata, ya ini Sayyidina Utsman bin Affan, radhiya, semoga ridho Allahu, siap itu Allah, anhu, kepada Utsman bin Affan. Udiul asya'a, perkara yang tersia-siakan, ai asyaddal asya'a halakan, ya ini perkara yang sangat-sangat tersia-siakan. Hati-hati, ada perkara yang sangat tersia-siakan, kata Utsman bin Affan. Asyaratun, itu ada 10. Jadi ada 10 perkara yang sangat-sangat tersia-siakan, kata beliau Utsman bin Affan. Nah ini hati-hati nih, kita harus waspada diri dengan 10 perkara ini. Ya, kita sudah cicil dari pertama, sekarang nomor berapa ini? Nomor 10 ya. Baik. Apa yang ke-10 yang merupakan perkara yang tersia-siakan dan kita waspada diri jangan sampai kita pelaku dari perkara ini. Apa yang ke-10 kata Utsman bin Affan? Wa umrun tawilun la yutajawwadu fihi lisafarihi. Masya Allah. Wa umrun tawilun, orang yang diberikan oleh Allah umur panjang. Kemudian la yutajawwadu fihi lisafarihi, namun tidak digunakan untuk berbekal diri perjalanan akhirat. Diberikan oleh Allah umur panjang, namun dalam umur panjang itu tidak dipakai dirinya untuk berbekal diri menuju perjalanan akhirat. Masya Allah, umurnya panjang tapi sayang ibadahnya sangat minim. Umurnya panjang namun sayang dipakai banyak maksiat. Umurnya panjang tapi sayang dipakai perkara-perkara yang bukan tujuan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, sering disampaikan di majelis ini bahwa umur setiap umat itu tergantung nabinya. Nabi Adam usianya 1000 tahun, umatnya nggak jauh daripada itu. Ya, Nabi siapa lagi tuh? Nabi Musa usianya 500 tahun, ya, yang nggak jauh segitu daripada umatnya. Nabi Muhammad itu usianya berapa? 63, maka umru ummati, ya, ma baina sitin ila sab'in, maka umatku kata Rasulullah
usianya enggak jauh daripadaku, antara 60 sampai 70 tahun. Jadi sepanjang-panjang usia kita itu Bapak Ibu, dibandingkan dengan usia orang-orang dulu, itu jauh. Ya. Jadi kalau kita sekarang usia segini masih malas ibadah, hati-hati. Hati-hati dengan umur kita nanti di akhirat. Ketika Allah nanya kepada kita, kau habiskan untuk apa usiamu di alam dunia? Masya Allah, ya. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, makanya Allah memberikan kepada kita ya satu pencerahan. Kita diperintah oleh Allah untuk banyak berbekal. Apa kata Allah? Wattajawadu fa inna khairal jadi taqwa. Dan berbekallah kalian, kata Allah, dengan bekal takwa. Inilah bekal yang mesti kita persiapkan sekarang. Apa itu? Bekal ketakwaan. Apa ini takwa ini? Adalah kepatuhan kepada Allah. Takwa artinya patuh kepada Allah, takut kepada Allah. Jangan takut kepada makhluk. Kalau kita kan enggak, ya sama Allah enggak pernah takut, sama makhluk takut. Ya Allah, padahal Allah perintahnya apa? Suruh takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah pasti menjalani yaitu perjalanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, takut kepada Allah. Kalau hari ini saya enggak sholat subuh berjamaah, jangan-jangan nanti jam 7 saya mati. Ya Allah, kalau hari ini saya enggak ngaji, takut sama Allah. Kenapa? Kalau nanti sore saya mati bagaimana? Begitu. Astagfirullah. Jangan enggak ngaji, santai, tenang, kalau masih ada waktu besok ngaji lagi. Belum tentu. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini kalimat ponis Bapak Ibu. Allah memponis kita nih sebagai makhluk nih, hamba Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua, kata Allah, yang bernafas, yang diberikan kehidupan oleh Allah, dha'iqah, pasti al-maut, mati. Ini kan bahasa ponis. Jangan tenang-tenang ya hidup di dunia ini ya. Telah diponis mati sama aku, kata Allah. Begitu. Siswanto, jangan tidur melulu pagi-pagi, malam-malam. Tahajud, sholat subuh berjamaah. Kenapa? Kamu sudah diponis mati oleh Allah. Begitu. Kita harus berani memarahi diri sendiri Bapak Ibu setiap hari. Kalau malas ibadah, marahin diri sendiri. Jangan ketenangan. Ya Allah, ya Karim. Coba kalau ada orang di rumah sakit, tiba-tiba dokter ngomong begini, Bapak mohon maaf, sebenarnya saya nggak bisa ngomong ini, tapi karena ini kondisinya Bapak begini, Bapak ini sudah stadium akhir kankernya. Biasanya kalau begini ini, biasanya kata dokter nih, ini biasanya usianya seminggu lagi. Kira-kira bagaimana Pak orang begitu Pak? Dia ibadah apa malah maksiat kira-kira? Ibadah terus, zikir terus, ketakutan dia tuh. Aduh seminggu lagi nih saya ini mati. Oh pastikan zikir terus kan? Masya Allah ya Karim. Dulu Bapak Ibu pernah dengar siapa gembong narkoba yang di Nusa Kambangan itu? Ya. Dengar siapa namanya? Freddy kan? Itu kan teman-teman kami dari jemaah tabligh itu kan ke sono Pak. Sebelum ponis diponis mati oleh kan ada hukum. Masya Allah. Itu Pak akhir-akhir dia sebelum meninggal itu Pak diponis Pak.
Setiap hari itu dia baca Al-Quran 24 jam tidak putus. Bayangkan Pak, akhir-akhir menuju dia mau divonis kematiannya, setiap hari enggak tidur 24 jam baca Al-Quran, kecuali dia sholat. Enak orang begitu Pak, matinya ketahuan. Kalau kita kan nggak ada ketahuan, apa besok apa lusa kita nggak tahu. Makanya kata Rasulullah, kenapa Allah rahasiakan kematian kita itu pada 3 tempat. Satu, kapan waktunya kita nggak ada yang tahu. Apakah waktunya kita siang, ataukah nanti malam, ataukah sore, kita nggak tahu. Yang kedua, ya, tempatnya kita nggak tahu. Apakah di rumah, ataukah di perjalanan sedang bawa mobil, sedang bawa motor, ataukah di kantor, ataukah di rumah sakit, kita nggak ada yang tahu. Yang ketiga, Allah rahasiakan dalam keadaan apa kita mati, kita nggak tahu. Apakah kita matinya sedang ibadah kepada Allah, ataukah sebaliknya kita mati sedang bermaksiat kepada Allah. Ya Allah, ini kita nggak tahu. Kalau urusan waktu kita mungkin masihlah, itu urusan Allah lah, terserah. Apakah kita mau hari Sabtu, mau hari Senin, itu urusan Allah, ataukah pagi, siang, malam, itu urusan Allah. Kemudian tempat pun kita nggak pernah pedulikan, apakah di rumah ataukah di rumah sakit, enggak. Tapi yang ketiga ini Pak, dalam keadaan apa ini yang mesti kita takutkan. Bayangkan kalau kita matinya saat ini sedang tidak ibadah kepada Allah. Astagfirullah. Masya Allah. Makanya kata kanjeng Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah kalian wahai hamba-hamba Allah, dimanapun kalian berada. Di rumah takut kepada Allah, di kantor takut kepada Allah, di perjalanan takut kepada Allah, apalagi di tempat ibadah, di masjid, majelis taklim, takut kepada Allah. Sehingga dengan rasa takut ini muncul menjadi satu ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Insyaallah ya karim. Kemudian kata Allah, wa innamat tuwaffauna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti kata Allah, semua amal-amal kalian, amal kita semua nanti akan disempurnakan di hari kiamat. Sekarang kita nggak tahu. Mungkin sekarang kita pahala ngaji belum kelihatan. Bagaimana bentuk dahsyatnya pahala ngaji, mungkin sekarang kita nggak bisa lihat. Kita sholat berjamaah 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nabi memberikan contoh, ini gambar orang berjamaah pahalanya begini. Mungkin sekarang kita bisa belum mensaksikan bagaimana besarnya pahala itu sholat berjamaah. Tapi nanti kata Allah, tenang, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat kalian bakal menyaksikan bagaimana pahala-pahala itu semuanya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada pengantin baru nyesel malam pertama, nyesel nggak malam pertama? Nyesel. Aduh, kalau tahu begini mah kena dari dulu ya, gitu kan nyesel tuh ya. Ada nanti kita nyesel Pak, ketika masuk alam akhirat semua manusia nyesel. Jangankan yang nggak ibadah, yang ibadah nyesel. Ketika Pak Ero datang ke akhirat, Masya Allah begini pahala ya, sholat berjamaah. Ya Allah, kalau tahu begini, kemarin proyek itu di sono saya tinggalin dulu lah, sholat berjamaah dulu. Masya Allah, begitu dahsyatnya. Sekarang kita masih meraba-raba bagaimana pahalanya ya, bagaimana pahalanya kan. Tapi nanti pada hari kiamat kita semua akan Allah gambarkan tuh begitu dahsyatnya, sehingga semua orang akan menyesal saat itu. Jangankan yang tidak ibadah Bapak Ibu, yang ibadah nyesel. Kenapa saya tahajud cuma 2 rakaat kalau begini besar pahalanya ya Allah? Kenapa saya duha cuma 2 rakaat kalau begini pahalanya ya Allah? Mungkin saya akan 8 rakaat, mungkin saya akan 8 rakaat.
Nyesel Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian kata Allah, famang juziha anin nar udkhilal jannah. Dan barang siapa orang yang dijauhkan dari api neraka, kemudian Allah masuk ke dalam surga, faqad faz, kata Allah, merekalah orang yang sukses. Sekarang kita ketipu. Oh, orang sukses nih orang yang banyak duitnya nih. Belum, ini dunia Bapak Ibu. Oh, ini orang sukses banyak usahanya. Belum, ini dunia. Nanti sukses itu di akhirat. Kalau kita melihat ada orang dijauhkan oleh Allah dari api neraka, kemudian Allah masukkan dia ke surga, itulah kata Allah faqad faz, itulah orang sukses kata Allah. Pertanyaannya, kita golongan orang mana ini? Ya Allah, maka Allah berikan kita kesadaran diri. Wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kata Allah, hamba-hambaku, kalian jangan tidur, jangan lengah. Ingat kata Allah, kehidupan dunia ini adalah kehidupan hanya kenikmatan, kebahagiaan yang sesaat, yang fana, yang akan binasa, yang tidak kekal selama-lamanya. Maka hati-hati, jangan kita keenakan. Hidup di dunia ini harus kita waspada. Ayo kita berbekal akhirat. Paksakan dari sekarang kita sholat tahajud setiap malam. Paksakan sholat duha. Paksakan untuk ngaji. Paksakan kita untuk baca Al-Quran. Paksakan untuk melaksanakan qobliyah ba'diyah. Apalagi sholat berjamaah di masjid. Dipaksakan mulai hari ini. Apalagi yang sudah usia di atas. Ya Allah, ini usia sudah 70 kok masih santai aja di rumah. Innalillahi. Emang mau kemana? Dikira mau hidup selamanya. Ya Allah ya Karim. Ingat kata Utsman bin Affan, salah satu yang tersia-siakan adalah wa umrun tawilun. Orang diberikan umur panjang oleh Allah, usianya melewati daripada 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Itu sudah jarang sekarang ya Mas. Tapi Masya Allah, la yutazawwaju fihi li safarihi, tapi nggak digunakan untuk dekat kepada Allah dengan ibadah. Naudzubillah. Jangan kita seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi menuju akhir hayatnya, setiap sudah usia 50 tahun ke belakang, banyak di masjid. Ini awalnya surga kan di Kanjeng Nabi. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di masjid nggak pulang dulu, sampai kapan? Sampai suruk nanti itu dulu terbit kedua setelah fajar sidik. Kemudian dia sempurnakan sholat 2 rakaat, maka ka'ajun hajan wa umroh, tamatan. Orang tersebut mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna kata Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, apalagi sih yang kita inginkan? Sekarang haji harus nunggu 12 tahun, 15 tahun, 16 tahun, bahkan 20 tahun. Cukup di sini tiap hari kita menjalankan ini, mendapatkan pahala haji yang sempurna dari Kanjeng Nabi. Dia kali Nabi ngomong sempurna. Mau kapan lagi kita di sini? Masya Allah. Ya Allah, jangan gara-gara urusan dunia, gara-gara cucu, apalagi ya Allah ya Karim. Nggak ngaji gara-gara ngurusin cucu. Ya Allah ya Karim. Betapa ruginya nanti kita di akhirat. Naudzubillah. Mudah-mudahan yang ke-10 ini nasihat buat kita. Jangan sampai kita golongan orang-orang yang oleh Allah berikan umur panjang, tapi enggak digunakan maksimal ibadah kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan 10 perkara ini dari awal sampai hari ini selesai jadi pegangan buat kita. Jangan sampai kita golongan orang-orang yang menjalankan 10 perkara ini sehingga nanti kelak di akhirat jadi orang-orang yang sangat merugi. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan lahir batin kita untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berharap mudah-mudahan
amal-amal kita akan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala, Amin. sehingga kita Allah akan dibahagiakan, disukseskan baik hidup di alam dunia maupun kelak hidup dalam akhirat. Amin. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin. Mudah-mudahan ada manfaat barokahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita baca Fatihah, diniatkan buat diri kita, keluarga kita, jamaah kita. Yang pertama, yang kurang sehat, yang sedang sakit, semoga Allah angkat segala penyakitnya. Yang kedua, yang ada problem hidup, ada masalah, Allah segera selesaikan segala permasalahannya. Amin ya Allah. Yang ketiga, yang sedang pada bekerja, usahanya dinafkah, Allah berikan pada kita ini keberkahan daripada usaha kita, berkah kerja kita. Allah berikan pada kita rizki yang halalan, thayyiban, wasi'an, mubarakan, tentunya bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita niatkan Fatihah. Mudah-mudahan Allah rahmati keluarga kita. Allah berkahi rumah tangga kita. Allah berkahi anak cucu keturunan kita. Terakhir, Fatihah niatkan untuk keluarga kita, jamaah kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya Allah wafatkan husnul khotimah. Al-Fatihah ta'ala hadihinnya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi sayyidina Rasulillah Muhammadin li Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitil kiram wa summa ila ruh khususan. Silakan yang punya keluarga telah berpulang, sebutkan masing-masing.
Walillahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Wa'fu 'anna ya karim irhamna. Wa'fu 'anna ya karim irhamna. Wa'fu 'anna ya karim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi'azzamatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah wa bi syifa'il Fatihah wa bi haqqi man unzilat alaihil Fatihah. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal hidayah wa abwabal maghfirah wa abwabal karamah wa abwabal sakinah wa abwabal istiqamah wa abwabal jannah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham wa yadafi'al bala ya Allah wa yadafi'al bala ya Rahman wa yadafi'al bala ya Rahim. Kullu jami'an ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaiki ya rafi'an sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaiki ya rafi'an sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.